Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-matlabus tsani asyakku fi thubuti al-hadisi. Faqad yasilu al-hadithu ila qaumin fayakhudhu bihi wa yabnu alaihi al-ahkama wa yasilu ila akharina fayashukku fi sihhatihi wa la ya'malu bihi fayahsulul ikhtilafu fil ara'i fil mas'alatil wahidati wa minal masailil fiqhiyati allati hasala fiha al-ikhtilafu bisababi syakki fi thubutil hadithi mas'alatu man mata ba'dal aqdi wa qabla ad-dukhuli wa lam yakun samma mahran madza yajibu li zawjatihi. Warada fi dzalika anna ibna Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan walam yufrid laha sidaqan walam yadkhul biha hatta mata faqala ibnu Mas'udin laha mithlu sidaqi nisaiha la waqsa wala syatata wa 'alaiha al-iddatu walaha al-mirathu. Faqama Ma'qal bin Sinanin al-Asja'iyu faqala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa'a binti Washiqin imra'atan min fi Barwa'a binti Washiqin imra'atin minna mithlul ladzi qadaita fafariha mithlal ladzi qadaita fafariha biha ibnu Mas'udin. Thumma ikhtalafa al-fuqaha'u fi hadhihi al-mas'alati ala aqwalin. Al-qawlul awwalu dhahaba Malikun wal Auza'iyu wal Laits bin Sa'din wa huwa madhhabu Ibni Umar wa Zaid bin Thabitin wa madhhabu ahli Hijazi ila annahu laisa laha mahrun walaha al-mut'atu wal mirathu wa hujjatuhum fi dhalika qiyasul mauti ala talaqi fi hadhihi fakama annahu la yajibu fit talaqi syai'un fakadzalika la yajibu bil mauti wa lam ya'mal Malikun bi hadits Ibni Mas'udin li annahu yaqulu bi taqdimil qiyasi alal athari. Al-qawlu tsani dhahaba asy-Syafi'iyyu ila annahu la mahralaha wala mut'ata li'annaha ghairu mutallaqatin wal mut'atu lil mutallaqati walaha al mirathu walam yahtajja asy-Syafi'iyyu bihadits Ibni Mas'udin lima indahu minasyakki fi thubuti al hadisi walidzalika qala anil hadithi fa in kana thabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa huwa awlal umuri bina wala hujjata fi qawli ahadin dunan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa in kathuru wala fi qiyasin wa in kana la yathbutu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yakun li ahadin ayyuthbita anhu ma lam yathbut
walam ahfadhu ba'du min wajhin yathbutu mithluhu. Al-qawl tsalis dhahaba al-hanafiyatu wasyafi'iyatu fil azhari wal hanabilatu fis sahihi minal madhhabi wa qawwa qawlu ibn Mas'udin wa ibn Shubrumata wa Thawri wa Ishaqa ila annahu laha mahrul mithli wahtajju lidzalika bihadits ibn Mas'udin. Fanulakhidhu kaifa ikhtalafa al-fuqaha'u fi mas'alati man mata ba'dal aqdi wa qabla ad-dukhuli wa lam yakun samma mahran madza yajibu li zawjatihi fa ba'duhum qala bi mahril mithli wa akharuna qalu laisa laha mahrun wa sababu hadzal ikhtilafi huwa syakku fi thubuti hadits ibn Mas'udin. Al-matlabus tsani, ini contoh dari permasalahan yang kedua. Ulama itu berbeda pandangan. Itu boleh jadi karena adanya asyakku. Apa syak itu? Keraguan fi thubutil hadis, terkait dengan keabsahan sebuah hadis. Jadi hadis ini sah atau tidak itu nanti akan berpengaruh kepada sebuah hukum. Ini kamu lihat di sini, faqad yasilu al haditsu. Boleh jadi sebuah hadis itu sampai ila qaumin, kepada satu kaum. Fayakhudhu, maka mereka mengambil bihi, dengan hadis tadi, wayabnu, dan membangun atau mendasari, alaihi, atas hadis tersebut. Mereka mendasari apa? Al-ahkama, hukum-hukum. Wa yasilu ila akharina, wal hadithu yasilu juga sampai ila akharin, kepada kelompok yang lain. Tapi kelompok yang lain ini fayasyukku. Apa ya syukku ini? Ragu fi sihhatihi, apakah hadis ini hadis yang sahih. Karena mereka ragu-ragu, wala ya'malu, mereka tidak mengamalkan bihi, dengan hadis ini. Fayakhsulu, maka akan terjadi apa? Al-ikhtilaf, perbedaan, fil ara', dalam pendapat atau pandangan, fil mas'alatil wahidati, dalam satu apa itu? Masalah. Apa contohnya anak-anakku? Wa minal masailil fiqhiyati allati hasala fihal ikhtilaf. Ini contoh dari masailul fiqhiyah yang terjadi perbedaan pandangan, bisa babi syakki, karena sebab apa itu? Asyak, keraguan, fi thubutil hadis, terkait sah atau tidaknya sebuah hadis. Apa contohnya? Mas'alatu man, ada satu masalah man, seseorang mata, yang orang ini artinya suami, mata ba'dal aqdi, dia mati setelah melangsungkan akad nikah, wa qabla dukhul, dia belum setubuhi istrinya, walam yakun, tapi pada saat yang sama dia lam yakun, belum sama menyebutkan mahran, mas kawin. Ini ada orang begitu akdun nikah langsung apa itu? Mati. Nah, kemudian masalahnya, ini ada masalahnya. Kalau waktu akad nikah dia sudah menyebutkan apa ini? Mahar. Ini enggak. Ini sama-sama sepakat. Kata istrinya, sudahlah bang, ya, saya dikasih mahar berapa saja, saya apa ini? Mau. Maka kemudian suaminya diakatin itu, angkahtuka wa zawwajtuka bil mahri, dengan satu apa ini? Mahar. Kamu kan tahu, ya, kalau terjadi persengketaan seperti itu, maharnya nggak diapakan itu, nggak disebut, maka rumusannya, ukurannya, parameternya itu adalah mahrul misri. Pernah dengar? Ya, mahrul misri itu artinya mahar yang ukurannya diambil dari kepantasan.
Kepantasan tuh siapa? Misalnya kalau kamu nikah dengan satu perempuan, mas kawinnya nggak usah disebut gitu loh ya. Misalnya kamu ngomong sama siapa ini, calon istrimu, nanti kamu saya kasih mahar misalnya, berapa kamu mau maharnya? Nah, 1.000. Ya, katakan misalnya 100 juta, ya kan? Ini saya kasih mahar 100 juta, tapi nggak usah diapain ini, nggak usah disebut, nggak usah diomongin, ya. Atau misalnya suaminya janji, kamu nanti saya kasih mahar 1 miliar ya, tapi ini karena banyak, nanti kalau disebut di akdun nikah jadi heboh gitu loh. Tapi saya cinta sama kamu, maka saya kasih 1 miliar, tapi jangan diapakan ini, disebut. Maka kemudian disebut aja, saya nikahkan kamu dengan apa ini? Mahar. Kemudian terjadi apa ini? Perselisihan. Kata istrinya, dulu kan abang bilangnya 1 miliar, kenapa sekarang jadi 100.000 gitu loh. Nah, ini namanya perselisihan. Nah, kalau kemudian tidak disebutkan dalam akad, maka ketika terjadi perselisihan dan tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa dia berjanji 1 M misalnya, maka kembali kepada yang namanya mahrul misri. Ukurannya, ini perempuan misalnya punya kakak perempuan. Oh, kakak perempuannya dulu waktu akdun nikah maharnya berapa? Oh, misalnya calon istri tadi itu punya bibi yang baru menikah juga. Bibinya berapa maharnya? Nanti kemudian diambilkan apa ini? Akumulasi rata-rata. Misalnya kakaknya dulu 10, bibinya 5 misalnya, maka keluar angka berapa itu? 15 dibagi 2 pengantin tadi keluar angka 7,5, maka itu disebut dengan nama mahrul misri. Kamu harus tahu tuh ya, kalau dalam jual beli anak-anakku jangan lupa ada yang namanya saman, ada yang namanya qimah. Beda. Kalau saman itu harga, kamu beli barang kan pasti ada apanya itu, harganya. Oke, saya beli mobil ini berapa harganya? Misalnya 500 juta. Maka 500 juta itu menjadi apa itu? Saman. Paham? Nah, kamu pinjam mobil sama temanmu. Begitu pinjam mobil sama temanmu, misalnya mobilnya apa itu? Hilang. Maka mobil tadi kan bukan mobil baru lagi misalnya. Kan tidak adil juga. Oh, kamu ngilangin Yamaha saya harganya di showroom 40 juta misalnya, sementara motor itu sudah diapakan itu? Udah dipakai, motor bekas. Maka yang kayak begini namanya bukan saman, tapi namanya qimah. Nilainya berapa? Harga pasarnya berapa yang wajar untuk sebagai ganti rugi? Itu namanya qimah. Mahar juga gitu. Ada yang namanya mahrun musamma. Mahrun musamma itu yang diapakan? Yang disebut angkahtuka wa zawajtuka dengan mahar misalnya 10. Itu namanya mahrun musamma. Nah, anak-anakku, kalau ada orang nih begitu akdun nikah, maharnya tidak mahar musamma, kemudian dia langsung apa itu? Mati. Mungkin saking girangnya kena serangan jantung gitu ya, nggak nyangka kalau perempuan tuh akhirnya jadi istrinya, mati. Apa yang terjadi? Ya, apa yang wajib diserahkan li zaujatihi buat siapa itu? Istrinya tadi. Yang mati kan siapa ini? Suaminya. Warada fi dzalika, dalam kasus ini ada sebuah hadis ya, anna ibna Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud, su'ila, ditanya an rajulin tazawwaja imra'atan walam yufrid laha sidaqan. Lam yufrid itu dia belum menentukan, di dalam akad itu tidak ditentukan sidaknya. Walam yadkhul biha, dia juga belum masuk ke kamar berdua-duaan dengan istrinya, hatta mata, tahu-tahu dia apa itu? Mati. Faqala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud waktu itu memutuskan laha, buat si istri yang ditinggal mati mendadak oleh suaminya, sidaku nisaiha, mas kawin yang seperti kewajaran perempuan yang sama dengan dia, sama strata sosialnya. Kamu belajar babul kafaah kan di akdun nikah? Udah belajar belum? Belum ya? Itu nanti ada yang namanya al-kafa. Apa kafaah itu? Kafaah itu keserasian. Bukan berarti Islam itu membuat kelas-kelas, enggak.
Tapi Islam itu akan melihat realita. Misalnya kamu anak perempuan, ya bapakmu orang terhormat, misalnya kamu santri, di rumahmu orang baik-baik, terus misalnya dinikahi sama laki-laki nih, ya lakinya si santri, tapi bapaknya itu suka dangdut keliling gitu. Misalnya ya bapaknya itu adalah EO-nya dangdut, tiap hari dangdutan gitu. Di rumahmu pun setiap hari latihan dangdut. Saya mau tanya sama kamu ketika di rumah mertuamu merasa nyaman enggak? Ini realita anak-anakku, bukan berarti Islam itu enggak kan pakai Islam itu inna akramakum indallahi atqakum, enggak begitu juga. Orang tuh harus punya yang namanya kewajaran. Misalnya ada pasangan, yang satu kaya banget, yang satu miskin banget. Boleh nggak berjodoh? Boleh, tapi tidak dianjurkan oleh agama. Kenapa? Karena nanti seiring berjalannya waktu itu tidak seindah yang kamu bayangkan. Misalnya kamu yang perempuan kaya banget, ya. Ayahmu tuh salah seorang konglomerat di Indonesia, ya kan? Punya rumah di Kempinski di HI itu, ya kan? Kemudian nauzubillah, misalnya, ya, suamimu itu misalnya rumahnya di bawah jalan layang itu pakai kardus misalnya gitu loh. Boleh nggak menikah? Boleh. Pertanyaannya, kamu mau nggak ke rumah mertuamu? Mau. Waktu pengantin baru. Begitu pengantin lama, nggak mau. Boleh jadi kamu mau, nanti kamu punya anak, begitu punya anak, anaknya beda-bedakan. Kalau di rumah kakek yang itu enak, dingin, di rumah kakek yang ini panas, berisik, di atasnya ada mobil lewat, ya kan? Misalnya, nanti nggak mau ke rumah, lama-lama perasaan suamimu tersinggung nggak? Mertuamu nanya, nggak mau ya? Iya, emang kita ini orang miskin. Lama-lama yang seperti itu akan mengganggu yang namanya keharmonisan rumah tangga. Itu yang perlu kamu ingat tuh ya, karena kamu sebentar lagi mau nikah, ya. Itu harus sidak misliha, yang wajar, ya. Bukan berarti kamu nggak boleh. Misalnya nih, ya betul loh. Kamu misalnya nanti jadi orang alim banget, ya, pinter banget. Tahu-tahu punya istri, disuruh baca Quran nggak bisa, disuruh baca Quran nggak ngerti, gitu loh. Ya. Kamu cerita tafsir bengong, cerita fisika mangap, ya kan? Ditanya ini bengong aja kira-kira. Kira-kira rumah tangganya enak nggak? Hah? Nggak enak. Sebagaimana kamu pinter, terus punya istri sama-sama pinternya. Kamu nanti sekolah misalnya, yang suami ngambil spesialis mazhabnya Imam Abu Hanifah, yang istri ini faqihatus syafi'iyah, ya, alim betul dong. Dua-duanya dapat gelar doktor di Al-Azhar misalnya. Ini doktor dalam fikih Hanafi, ini doktor dalam fikih Syafi'i. Berjodoh, bagus nggak? Hah? Ada bagusnya, ada nggak bagusnya, gitu loh. Nggak bagusnya nanti setiap sholat berantem dulu, iya kan? Kata istrinya, abang jangan lupa ya, sholat subuh pakai apa itu? Kunut. Kata suaminya, enggak lah, nggak ada kunut tuh, berdebat. Akhirnya yang pertama ndak sholat, yang kedua nggak sarapan, ya kan? Kenapa? Istrinya ngambek begitu selesai berdebat, udah makan sendiri loh, kan gitu kan? Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi menarik itu konsep Nabi itu ada misliha. Carilah yang apa itu? Kalau perempuan ya nggak usah aneh-aneh gitu loh. Oh kalau dia seperti ini, ya mas kawinnya juga minta yang wajar. Cari suaminya juga yang wajar. Karena kalau keperbedaan itu disparitasnya terlalu jauh, maka nanti hidupnya juga tidak seimbang. Jadi kafaah itu bukan haknya laki-laki loh, haknya kamu. Kamu yang berhak menolak bapakmu. Misalnya kalau tidak apa itu kufu, kamu ditakdirkan oleh Allah misalnya hafal Quran, ya. Terus suaminya bacaan Qurannya itu berantakan, kira-kira rumah tangganya jadi sakinah nggak? Hah? Nggak jadi sakinah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, tadi rakaat pertama ada 12 kesalahan tajwid. Ada 12 kesalahan tajwid. Ya, rakaat kedua lebih parah bang, 20 kesalahan tajwid. Lama-lama istrinya nggak mau berjamaah dengan suaminya. Kenapa? Abang, saya kayaknya sholat sendiri aja ya.
Kenapa? Fatihah abang tuh nggak bener gitu loh. Padahal Fatihah itu rukun sholat. Kira-kira kamu jadi suami gimana? Hah? Kira-kira kamu jadi suami? Rumah tangga kayak gitu gimana? Makanya nanti kalau kamu pinter baca Quran, cari suami yang juga pinter baca Quran gitu. Kayak imam tadi itu kan enak bacanya Isa itu ya. Itu didengarkan itu tadi itu enak gitu ya. Suaranya tinggi tapi tingginya itu indah gitu loh. Kan ada yang suaranya tinggi tapi tingginya kayak apa? Sudah ya. Nah, laha sudah. Kamu belum bisa nikah, hafatul wada dulu ya kan? Laha, kata Ibnu Mas'ud, laha buat istrinya itu mithlu sidaqi nisaiha. Dia harus dapat apa ini? Mas kawin, mahar seukuran perempuan yang sama dengan dia, kewajaran. Ya, makanya kamu harus tahu tuh. Kenapa bahasa Arab itu indah anak-anakku? Karena punya ilmu sorof. Ilmu sorof, kamu misalnya disuruh, nanti kamu jadi suami itu, perintah Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Hah? Ma'ruf itu artinya apa? Baik. Tapi kamu lihat tuh, dalam ilmu sorof, arofa ya'rifu kan nanti wadhaka ma'ruf. Tapi dari akar kata yang sama, dari ma'ruf itu ada namanya urfun. Apa urfun itu? Urfun itu kebiasaan. Dari kata-kata urfun itu ada i'tiraf. Apa i'tiraf itu? Pengakuan. Maka coba lihat, Islam itu keren loh. Makanya kamu tuh di Darul Rahman itu kalau betul-betul ilmu yang ada di pondok ini kamu kuasai, itu luar biasa loh. Misalnya saya ditanya sama orang, ada nggak agama yang lebih toleran dari Islam? Saya jawab nggak ada. Karena Islam itu satu-satunya agama loh anak-anakku, yang di Quran itu mengakui keragaman manusia dengan kalimat yang indah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa? Lita'arafu, bukan litatajadalu, bukan dijorok-jorokin, ya kan? Bukan digebuk-gebukin, lita'arafu. Coba lihat dari kata-kata arafa. Kalau saya mengetahui supaya saya saling kenal, dari kata-kata lita'arafu itu ada i'tiraf, ada pengakuan bahwa saya itu berbeda dengan kamu dan kamu berbeda dengan saya. Mungkin berbeda warna kulit, mungkin berbeda ras, mungkin berbeda keturunan, mungkin berbeda agama. Yang keduanya ini nggak boleh dinistakan, nggak bisa. Kalau saya dengan konotasi negatif misalnya, saya punya teman banyak orang Chinese misalnya, terus saya panggil, Cina sini gitu, ya kan? Dia benar nggak orang Cina? Iya benar. Kalau saya bilang Arab kan malah fitnah gitu loh ya. Wong dia hidungnya begitu kan, matanya sipit, masa Arab kan gitu. Tapi kalau saya panggil, Cina sini, konotasi itu positif atau negatif? Negatif. Itu berarti saya nggak mau i'tiraf bahwa Cina itu juga ciptaan Allah. Cina itu ya makhluk Allah. Dan Allah itu walaqad karramna Bani Adam. Itu makanya anak-anakku, kalau kamu belajar bener di pesantren ini, belajar sorofnya bener, kamu tahu makna setiap kalimat, nanti kamu bisa jadi ulama besar loh dalam tafsir. Kenapa? Ketika wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu apa Ustadz? Yang baik kan nggak ada apanya itu, nggak ada standarnya. Maka kata agama, yang baik itu urfun, kepantasan gitu loh. Tahu kepantasan? Kalau orang misalnya nanti kamu punya istri ini, gajimu sebulan misalnya 10 juta. Kamu kasih istrimu belanja setiap hari 300 ribu, itu ma'ruf gitu loh. Tapi kalau gajimu nanti satu hari 1 miliar gitu loh, kamu kasih istrimu 1 juta, itu ndak ma'ruf. Kenapa ndak ma'ruf? Karena nggak sesuai dengan apa itu? Urfun. Kalau kamu punya uang banyak miliaran, terus istrimu itu kemana-mana jalan kaki gitu loh, ya, itu baik enggak? Enggak baik. Sama toh, kayak kamu di kantongmu tuh, ada uang misalnya, ada uang cuma 100 ribu. Kamu punya anak, punya istri, masukkan ke tromol masjid 1000, ma'ruf enggak? Ma'ruf, karena uangnya segitu. Tapi kalau kamu masukkan misalnya di lemarimu tuh udah miliaran gitu,
Begitu ngantongin Jumatan 1 juta, itu dimasukkan 100.000 apa 1 juta? Kalau 100.000 tidak ma'ruf juga. Kenapa? Karena kekayaan dia terlalu apa itu? Besar. Nah itu anak-anakku, itu perintah agama. Jadi kamu tuh belajar bahasa Arab, kalau ngerti sorofnya, itu luar biasa. Kalau kamu nanti mengamalkan semua ilmu yang kamu dapatkan di pesantren ini, jangankan untuk masyarakat, buat rumah tanggamu tuh nanti akan bahagia. Dan kamu harus yakin bahwa Allah tuh ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tahu pasang-pasangan? Yang baik pasangannya percaya. Kalau kamu mau jadi orang baik, ya jadi orang baik sekarang. Kalau kamu kepengen nanti anak-anakmu itu berbakti sama kamu, sederhana kok. Kamu bakti aja sekarang sama orang tuamu. Kalau kamu ingin punya pesantren, misalnya ingin jadi kiai, punya murid, ya gampang kok. Kamu berbaik-baik saja sama muridmu hari ini, kamu bersungguh-sungguh mengajar, kamu dengan sifat kemanusiaanmu yang baik-baik. Kan Pak Kiai sering ngomong begitu. Kalau ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau ingin dihormati, hormati orang lain. Ketika kamu tidak menghormati orang lain, itu tandanya kamu menjadi calon sampah masyarakat gitu loh. Kenapa jadi calon sampah masyarakat? Karena kamu nggak pernah menghargai orang. Ketika kamu tidak pernah menghargai orang, maka kamu juga tidak akan dihargai orang. Itu sederhana. Sederhana itu artinya ketika kamu ingin dihargai sebagai suami, kamu hargai istrinya. Ketika kamu ingin dihargai sebagai manusia, maka hargai manusia lain. Ketika kamu tidak bisa menghargai manusia lain, tidak bisa memanusiakan manusia, maka jangan salahkan nasibmu ketika satu hari nanti kamu tidak dimanusiakan sebagai manusia. Itu kalau kita pelajari dari mana ilmu itu? Ya dari ilmu sorof aja sebetulnya. Ya, oleh karena itu anak-anakku, kata Ibnu Mas'ud, perempuan tadi dapat sidaku nisaiha la wakasa. Al-wakas itu nggak boleh dikurangin, wala syatoto juga nggak usah ditambahin, nggak apa-apa. Tapi kasih yang adil, kasih yang ma'ruf. Mas kawin rata-rata orang itu berapa? Ya kasih. Wa alaiha, dan perempuan tadi mendapatkan apa itu? Al-iddah. Apa iddah itu? Hah? Kenapa perempuan harus iddah? Hah? Kak, kalau kamu laki-laki itu kan secara umum nggak ada iddahnya. Kalau perempuan, kenapa harus ada iddahnya? Mengistirahatkan hati. Memang yang laki nggak butuh istirahat hati. Berarti kamu, loh, saya kan laki-laki juga kan, bukan cuma mereka nggak laki. Berarti kamu nganggap laki-laki itu nggak punya hati? Hah? Hah? Tahu nggak kamu? Yang di dalam badan manusia itu punya cuma satu hati itu laki-laki. Kalau perempuan tuh bisa 2 hati, bisa 3 hati. Coba lihat. Kamu pernah baca Quran kan? Surah Al-Ahzab. Tahu surah Al-Ahzab? Ayat depannya apa? Sudahlah, pokoknya ada. Di surah Al-Ahzab itu, kamu lihat nih, ya, di surah Al-Ahzab itu, ini luar biasa. Saya dulu pernah ditanya orang, saya pikir kalau nggak dapat ilham, itu nggak bisa jawab. Quran bilang begini, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini, ma ja'alallahu lirajulin fi jawfihi min qalbaini. Ya, kata Allah tuh tidak pernah menjadikan pada diri seorang laki-laki itu punya 2 hati di rongga dadanya. Pertanyaannya, kamu pasti protes kan? Karena hatimu juga sama dengan hati saya, sama-sama satu. Tetapi Quran bilang ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini. Cuman laki-laki lirajul, bukan lil insan. Padahal kita, saya dengan kamu sama kan? Hati kita sama-sama satu. Tapi Quran bilang cuman laki-laki yang seumur hidup tuh di rongganya cuman punya 1 hati. Kalau perempuan bisa 2 hati loh. Apa buktinya? Kalau kamu hamil, di dalam perutmu ada bayi kan? Bayinya punya hati kan? Ini loh, saya bercandanya aja pakai Quran. Ya. Kamu nggak usah ngelawan saya gitu. Saya bercanda
bercandanya pakai tajwid kan, gitu. Bener kan? Enggak, saya mau tanya, bener nggak? Bener kan? Allah tuh, Quran tuh nggak mungkin salah. Karena kalau misalnya kamu klaim, Ustaz, enggak lah, kami juga punya hati satu. Maka ayat di surah Ahzab tuh salah. Mestinya bukan maja'alallahu lirajulin, mestinya lil insan. Karena itu netral untuk semua orang. Tapi Quran ngotot, maja'alallahu lirajulin, cuman laki-laki yang di dalam rongganya itu cuman punya satu hati. Nggak mungkin punya dua bagi tiga. Tapi perempuan bisa tiga kalau anaknya kembar dua, iya kan? Bener nggak? Udah lah, ya. Nanti kapan-kapan ya, kamu saya ajak bercanda yang pakai faraid gitu kan. Jadi tahu nggak? Kalau orang tuh cinta sama ilmu, anak-anakku cinta sama ilmu. Ilmu tuh juga rileks sama dia. Ya, kita kalau akrab dekat kan berani bercanda kan. Kalau jauh berani bercanda nggak? Kamu sama teman yang jauh nggak kenal berani bercanda nggak? Enggak lah, bisa ngamuk temennya, ya kan? Tapi kalau sama teman dekat bisa bercanda nggak? Bisa. Kamu dekati sama ilmu. Nanti kamu tahu bahwa ilmu tuh nggak ngasih yang serius-serius saja. Kadang-kadang ngasih yang apa itu? Yang lucu-lucu. Ya, nanti kapan-kapan ya. Kalau bisa bikin syair cinta pakai tajwid gitu lah ya. Ya, bisa ungkapan cinta itu pakai Alfiyah Ibni Malik gitu ya. Itu luar biasa. Udah. Tapi sekarang hafalatul wada lulus dulu, nilainya bagus, bayarannya lancar, baru berpikir Alfiyah dicandain buat surat cinta ya. Kalau sekarang jangan, nanti rosip kamu ya kan. Wala hal miros, dia juga punya apa itu? Hak waris dari suaminya yang meninggal. Karena dalam pandangan Ibnu Mas'ud kan sudah terjadi akdun nikah, berarti statusnya sudah apa itu? Istri. Faqama Ma'qal bin Sinan. Begitu Ibnu Mas'ud ngomong kayak gitu, Ma'qal bin Sinan al-Asja ini berdiri. Faqala, dia ngomong, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah memutuskan fi Barwa, perempuan namanya Barwa binti Washiq, imra'atin minna, salah seorang perempuan yang hidup di tengah-tengah kami, mithlalladzi qadaita, seperti putusanmu tadi. Fafariha biha Ibnu Mas'udin. Tetapi kamu lihat nih, hadis ini nggak usah dibaca semuanya, yang dibaca lainnya itu buat ilmu kamu. Kamu lihat al-qaul tsaninya, ya. Al-qaul atau dibacalah semuanya. Al-qaul awal dzahaba Malikun, Imam Malik, wal Auza'i, Imam Auza'i. Ini imam yang hidup di Syam. Di Libanon itu ada fakultas khusus belajar fikihnya Imam Auza'i, namanya Kulliyatul Imam Al-Auza'i. Wa Laits bin Sa'din, ini orang faqih ada di Mesir ya. Wa huwa madhhabu Ibni Umar wa Zaid bin Thabit wa madhhabu ahli Hijaz. Ila annahu, ini kalau pendapat mereka, laisa laha mahrun. Perempuan tadi tidak perlu dikasih mahar. Tetapi walahal mut'ah, dia dikasih mut'ah. Mut'ah itu uang tanda bela sungkawa. Yang memutuskan itu siapa? Hakim. Ya, jadi kalau perempuan itu dicerai oleh suaminya, ya kan? Karena perintah agama itu gini, kupinang engkau dengan hamdalah kan. Ketika meminang baik-baik enggak? Baik-baik. Ketika bercerai harusnya baik-baik. Maka ketika fasarrihuhunna sarohan jamila, kalau mau perempuan itu dilepas, maka lepaskanlah dengan cara yang bermartabat. Itu diantaranya istri yang dicerai itu harus dikasih yang namanya apa itu? Mut'ah, uang kenang-kenangan ya. Setelah dicerai, kenangan yang nggak indah ini ya kan. Tapi dicerai, ini sudahlah istriku, ini mungkin jodoh kita sampai di sini. Nah, sudah diputus oleh hakim, saya dikasih kewajiban untuk ngasih apa ini? Mut'ah. Mut'ah itu sama dengan mahar, akan bergantung kepada kesetaraan dan kewajaran. Itu dikasih uang mut'ah walahal miros, tetap dia dapat apa ini? Miros. Wa hujjatuhum fi dzalika, dalilnya pendapat yang pertama ya, dalilnya pendapat yang pertama, qiyasul maut, mengkiaskan maut alat tolak, atas perempuan yang dicerai setelah akad ya. Ada nggak? Ada, tapi kebangetan itu ya. Itu berarti salah dua-duanya itu. Ada anak-anakku. Orang habis nikah itu 5 hari langsung cerai. Fakama annahu,
Sebagaimana la yajibu fit talaqi syai'un. Kalau sebelum dukhul dan maharnya belum disebut, kemudian istrinya langsung diapakan itu? Dicerai. Maka tidak ada kewajiban untuk membayar apa itu? Mahar. Fakadzalika la yajibu bil maut. Ya, maka juga tidak wajib memberi mahar tersebut bil maut ketika suaminya juga mati. Jadi matinya suami itu dikiaskan dengan menceraikannya seorang suami terhadap istrinya yang belum dia setubuhi dan belum dia sebutkan berapa maharnya. Ya, ini nggak usah kamu pikirkan fikihnya, ini hanya contoh dari kenapa nanti hukumnya menjadi berbeda. Walam ya'mal malikun, Imam Malik itu tidak mengamalkan bihadis Ibni Mas'ud dengan hadis Ibni Mas'ud ini. Padahal Imam Malik tahu hadis ini. Tetapi kata Imam Malik, li'anna Malik, karena Imam Malik yaqul berpendapat bitaqdimil qiyas, mendahulukan qiyas alal athar dari fatwa sahabat yang diputuskan secara individu. Jadi paling gampang al-asar dari pandangan pribadi seorang sahabat. Jadi kata Imam Malik, ini bukan dari Nabi, ini pendapatnya siapa? Ibnu Mas'ud. Tetapi pendapat Ibnu Mas'ud itu kalah dengan kias yang mengatakan matinya suami itu sangat dekat kalau kita kiaskan dengan diceraikannya seorang istri. Itu pendapat yang pertama. Nah, yang kita pelajari yang kedua, al-qaul tsani dzahab asy-Syafi'i, ini Imam Syafi'inya, ila annahu la mahralaha, ini perempuan enggak dikasih apa itu? Mahar. Wala mut'ata, tidak juga harta atau uang mut'ah. Li annaha, karena status perempuan itu ghairu mutallaqatin, bukan yang dicerai. Wal mut'atu, sementara kewajiban memberi uang mut'ah lil mutallaqati, kalau istrinya diapakan? Ini kan nggak dicerai, mati. Walahal miras, tetapi si perempuan ini tetap mendapatkan waris. Walam yahtajja, dan tidak berdalih siapa al-Imam Syafi'i, tidak berdalil bihadis Ibni Mas'ud, dengan hadisnya Ibni Mas'ud, lima indahu, karena menurut Imam Syafi'i, indahu memiliki asyak minasyak, memiliki apa itu? Keraguan fi thubutil hadis, terkait keabsahan, kesahihan hadis ini. Walidzalika qala anil hadis, kata Imam Syafi'i mengomentari hadis Ibni Mas'ud tadi, fa in kana thabata, seandainya benar itu hadis sahih anin nabi, dari siapa? Nabi, fahuwa aulal umuri bina, maka itu yang paling bagus untuk kita ikuti, kata Imam Syafi'i. Kalau betul hadis itu sahih, ya itu yang paling baik kita ikuti dan saya pasti ikut. Wala hujjata, dan tidak bisa dijadikan, tidak menjadi dalil fi qauli ahadin, buat perkataan setiap orang, dunan nabi, selain siapa itu? Nabi. Wa in kathuru, sekalipun, wa in katharu, walaupun sekalipun mereka jumlahnya banyak. Wala fi qiyas, dan juga tidak perlu menggunakan apa ini? Qiyas, kalau sudah ada hadis Nabi. Tapi hadis Nabi ini kata Imam Syafi'i tidak sahih, maka beliau memutuskan yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Ibni Mas'ud. Wa in kana, ini kata Imam Syafi'i, wa in kana hadis, kalau hadis itu la yathbutu anin nabi, tidak sahih dari Nabi, lam yakun li ahadin, maka tidak boleh bagi setiap orang, lam yakun li ahadin, tidak boleh buat siapapun, ayyuthbita anhu, untuk menetapkan atau mensahihkan, anhu dari hadis tadi, malam yathbut, yang memang hadis itu bukan hadis yang sahih. Titik, sampai situ selesai. Di sini di bawahnya kau baca, fanulahidu, maka bisa kita perhatikan kaifahtalafal fuqaha, bagaimana para ulama itu ikhtalafal fuqaha berbeda pendapat fi mas'alati, pada masalah man mata ba'dal aqdi, suami yang mati ba'dal aqdi, setelah melakukan akad, wa qabla duhul, dan belum bersetubuh dengan istrinya,
walam yakun sama mahron, dan dia belum menyebutkan berapa besaran nilai maharnya. Madza yajibu zaujatihi, ini intinya apa yang wajib buat istrinya. Fa ba'duhum qala, sebagian dari mereka qala bimahril mithli, ini yang pakai hadis Ibni Mas'ud. Wa akharuna qalu, yang lain berpendapat laisalaha mahrun, dia tidak wajib untuk membayarkan mahar. Wasababul ikhtilaf, sebab perbedaan pendapat di sini huwa syakku, ya, adanya keraguan fi thubuti hadis Ibni Mas'udin, terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibni Mas'ud. Itu contohnya anak-anakku. Al-matlabus salis, ini yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Nisyanul hadis. Apa nisyanul hadis tadi itu? Hadis itu dia sebetulnya tahu, tapi kemudian lupa. Nisyanu al hadis. Al matlabus salis nisyanu al hadisi. Fasunnatu lam takun mudawwanatan fi sadril islami, lidzalika kana al-i'timadu fiha ala al-hifdzi, wa qad dzakara Ibnu Taimiyah hadza sababa biqaulihi ayyakuna al-haditsu qad balaghahu wa thabata indahu lakin nasiyahu, wa hadza yaridu fil kitabi was sunnati. Thumma matsala lahu bihaditsi tayammumi minal jinabati inda adami wujudi al-ma'i, wa nassul hadithi anna rajulan ata Umara faqala inni ajnabtu falam ajid ma'an faqala la tusalli, faqala Ammar ama tadhkuru ya amiral mu'minin idh ana wa anta fi sariyatin fa ajnabna falam najid ma'an fa amma anta falam tusalli wa amma ana fatama'aktu fit turabi wa sallaitu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama yakfika an tadriba biyadaikal arda thumma tanfuhu thumma tamsahu bihima wajhaka wa kaffaika. Faqala Umaru ittaqillaha ya Ammar, qala in syi'ta lam uhaddis bihi, wa fi riwayatin anna Umar qala nuwallika ma tawallaita. Fanisyanu Umar radhiyallahu anhu lil hadis ja'alahu yufti man ajnaba walam yajidil ma'a bi'adamis salati, wa indama zakkarahu Ammar radhiyallahu anhu lam yatazakkar bidalili qawlihi lahu ittaqillaha ya Ammar, walakinnahu lam yamna Ammaran minat tahdisi bihi haitsu qala lahu nuwallika ma tawallaita ay nada'uka wa ma tataqalladu. Lihat, al-matlabus salis, ini sebab yang ketiga kenapa ulama berbeda pandangan, itu nisyanul hadis. Fasunnatu, hadis itu lam takun mudawwanatan, belum diapakan itu. Apa mudawwanah itu? Maktubah, belum ditulis fi sadril Islam, ay fi awalil Islam. Pada masa sahabat Nabi, hadis itu tidak ditulis seperti mereka menulis Al-Qur'an. Lidzalika kanal i'timadu, lidzalika oleh karena itu, kanal i'timadu pedoman, i'timad itu pedoman. Kanal i'timadu yang bisa dijadikan i'timad pedoman fiha ay fis sunnah, terkait dengan hadis, yang bisa dijadikan pedoman itu alal hifzi, bersandarkan kepada apa ini? Hafalan. Yang namanya hafalan tentu bisa ingat, bisa lupa.
Wa qad dzakara Ibnu Taimiyah hadzal sabab. Nih, sebab ada orang yang lupa hadis itu gambarannya gimana? Dicontohkan di sini ayyakunal hadisu, hadis itu sebetulnya qad balaghahu. Apa qad balaghahu itu? Qad wasalahu. Sudah sampai hadis itu ke orang tadi. Wa thabata indahu, dan hadis itu sahih menurut dia. Lakin akan tetapi nasiyahu, ini dia lupakan. Wahada, ya kayak gini tuh yaridu, bisa terjadi fil kitab, orang lupa dengan ayat Quran, was sunnati, dan juga bisa lupa terhadap hadis. Tsumma matsala lahu, ini contohnya apa? Tsumma matsala, kemudian Ibnu Taimiyah ini matsala memberikan contoh lahu linisyanil hadis bihadisi tayammumi minal janabati inda adami wujudil ma. Ini ada orang junub kemudian tidak ada air. Nassal hadis, kisahnya anna rajulan ata Umar jaa ila Umar faqala inni ajnabtu ay asobani aljana batu. Saya Umar junub ini, kata orang tadi. Falam ajid ma'an, saya udah cari air nggak dapat. Dia mikir kan, gimana sholat saya? Faqala, kata Umar, ila tusalli, kamu jangan sholat. Gimana dalam keadaan apa ini? Junub. Waktu itu di samping Sayyidina Umar ada siapa itu? Ammar. Ini ada peristiwa dulu Umar dengan Ammar. Faqala Ammar, ama tadhkuru ya Amirul Mukminin. Apa tadhkuru itu? Apa enggak ingat? Bahasa Arabnya itu ama tadhkuru, apa kamu tidak ingat ya Amirul Mukminin, wahai Umar, idh ana wa anta, waktu kamu dengan saya fi sariyatin. Masih ingat pelajaran para Islam? Ada ghazwah, ada sariyah. Sariyah itu apa? Yang nabinya nggak ikut, ya kan? Ingat nggak Umar? Kata siapa? Ammar. Dulu kita kan pernah ikut satu sariyah. Saya dengan kamu. Fa'ajnabna. Malam hari itu kita berdua junub, gitu di padang pasir ini. Falam najid ma'an. Nggak ada apa itu? Air. Dicari-cari air nggak ada. Fa'amma anta. Ammar ngingetin tuh. Amma anta, adapun engkau ya Amirul Mukminin, falam tusalli. Umar benar-benar nggak sholat. Kenapa? Junub kan, nggak ada air. Amma ana, nih lucu nih ceritanya. Amma ana, kata Ammar, adapun saya, fatama'aktu fiturab. Saya itu berbaring, berguling-guling di atas apa ini? Pasir. Ini pakai logika dia ini. Kata Ammar, kalau air nggak ada, wudu nggak bisa, maka diganti dengan apa ini? Tayammum. Pahamnya Ammar, tanah itu kan mengganti fungsinya apa itu? Air. Buktinya kalau nggak punya air, ya kan, maka boleh melakukan apa itu? Tayammum. Maka kata Ammar, kalau gitu air gantinya tayammum. Saya sekarang junub, harus apa? Mandi. Berarti mandi apa? Mandi pasir kan gitu. Maka kata Ammar, sekalian aja, di padang pasir nggak ada orang, dia buka semua bajunya itu, kemudian gulung-gulung di atas apa ini? Pasir. Ya, setelah itu wasalla itu, saya jadi bisa sholat. Kata Ammar, kenapa? Sudah suci. Lihat nih. Kemudian apa yang terjadi? Faqalan Nabi, ini mereka pulang nih, ya, ini hadisnya disingkat ini. Begitu selesai perjalanan itu, pulang ke Madinah, lapor sama siapa ini? Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berdua ini junub di padang pasir. Umar nggak sholat. Kata Nabi, kalau kamu sholat, gimana sholatnya Ammar? Kan nggak punya air. Ya, saya mandi pasir ya Rasulullah. Gimana caranya? Ya, saya berbaring aja kayak kucing itu, mandi begini-begini, semuanya udah rata sama debu, saya bersih-bersihin lagi, kemudian saya apa itu? Sholat. Nah, Rasul bersabda, kata Nabi, ini Nabi itu bil mu'minin raufun rahim. Innama yakfika. Jadi dalam mazhab ini, tayammum itu bukan saja bisa mengganti wudhu, tapi juga bisa mengganti mandi. Kata Nabi, Ammar, jangan guling-gulingan di atas pasir. Innama yakfika. Sebenarnya kamu cukup Ammar, antadriba biyadaika, untuk memukul dengan kedua tanganmu al-ardo, yang begini nih. Tahu kan? Kalau mau tayammum. Itu namanya tayammum. Tayammum tuh dengan debu yang ada di tanah, bukan debu di kursi. Gitu loh. Ini ada orang sekarang nih, ya semangatnya tinggi tapi tidak punya ilmu. Saya sering naik pesawat tuh dengan orang, ya dia tahu saya ustadz kan.
Begitu azan duhur, pas pesawat tuh take off, ya. Terus dia ngapain? Bangku kursi pesawat tuh dipukul-pukul, gini nih, bek begitu. Habis itu sholat dia, ya terbangnya ke Ambon lagi, ke arah timur, kiblatnya di belakang misalnya, atau ke Surabaya lah, yang sering ke Surabaya itu dia sholat. Habis sholat tuh dia nengok saya gitu. Ini katanya ustadz, ya? Nggak sholat, kata gitu kan? Ya saya nggak sholat. Kenapa? Saya nggak punya wudhu. Untuk wudhu di pesawat bukan sesuatu yang gampang karena toiletnya sempit misalnya. Maka saya tanya, dan dia nggak ngerti kan, nggak ngerti jamak, nggak ngerti apa ini. Begitu saya turun di Surabaya masih jam 1 kan, setengah 2. Saya ke musola, saya bisa sholat sempurna. Saya bilang sama dia, oh iya ya, baru dia paham tuh. Oh iya ya Pak Faiz ya, kenapa saya nggak sholat di Surabaya aja? Iya kata saya, sholat di pesawat tadi cuma dapat afdol as-sholatu ala waktiha, tapi rukunnya nggak dapat, syaratnya nggak dapat, gimana kata saya? Kamu nggak wudhu kata saya. Tapi saya tayamum. Saya tanya, tayamum pakai apa? Pakai debu tadi di kursi pesawat. Loh, kalau sama-sama mukul kursi pesawat, kenapa nggak mukul pantatnya pramugari aja sih? Debunya lebih banyak kata saya. Karena pesawat itu kan kursinya di dalam. Kalau pramugari itu kan jalan-jalan keluar. Iya kan? Pasti dia lebih banyak apanya itu? Debunya. Dia kemudian kaget gitu. Karena saya bercandanya itu kan apa ya namanya ya? Ekstrim gitu. Ya. Jadi untuk mengagetkan orang yang kayak gitu, itu bercandanya perlu apa itu? Ekstrim. Kalau diajarin bener-bener, ngeyel dia. Ya enggak apa-apa, itu kan debu juga macam-macam ceritanya. Saya bilang, kalau memang boleh tayamum di kursi pesawat, kan lebih afdol di pantatnya pramugari kata saya. Kenapa? Ya kan lebih banyak debunya, dia jalan-jalan kena angin di luar pesawat, pasti debunya banyak. Kenapa enggak kamu ambil? Dia mikir, kok gitu Pak? Lah iya lah. Saya bilang sejak kapan ya orang itu fatayammamu so'idan toyiba, itu bukan debu yang nempel di kaca itu. Kamu tahu kaca kan? Kalau nggak dilap-lap, banyak debunya nggak begitulah. Yang namanya tayamum tuh kamu ambil tanah di tanah gitu loh. Terus diapakan tuh? Tahu diayak, ya tahu kan yang apa tuh namanya kawat. Ya, dulu kalau pasir itu jelek itu diayak dulu supaya yang dapat itu pasir yang bagus. Ambil tanah di belakang itu, kemudian kamu kasih apa ini? Kasih kayak kawat begini aja. Kemudian di bawahnya kasih baskom misalnya, tanahnya digini-ginikan. Nanti yang lembut turun itu yang namanya so'idan toyibah. Bukan pecimu kotor tayamum. Itu siapa yang ngajarin gitu ya? Dan anehnya, itu hampir semua orang begitu. Ya, nanti kamu coba perhatikan deh orang-orang yang merasa dirinya taat beragama tapi kurang apa itu? Kurang ilmu, ya. Nah, di sini kata Nabi, cukup kayak gitu Ammar, nggak usah mandi pasir, ya kan? Tadrib biyadaikal ardo kayak gini nih, digini kan? Thumma tanfuhu. Tanfuhu itu ndak harus. Kalau dikhawatirkan tanahnya yang mungkin coklat nempel ya supaya tanahnya bersih, tinggal apanya itu? Debunya. Thumma tamsahu. Kemudian kamu bersihkan bihima dengan kedua tanganmu tadi itu, apa bukan tamsah, usap wajhaka, muka, wakafaika. Itu artinya tayamum bisa mengganti apa ini? Wudu. Pertanyaannya kenapa air itu diganti tanah? Kan fungsinya jauh banget, ya kan? Kalau air kan bersih ya. Mestinya kalau mau gantikan bedak gitu loh, ya. Tayamum pakai bedak kan enak tuh, pakai lotion misalnya. Kan bisa jadi apa? Bisa jadi glowing juga mukanya kan gitu kan. Kenapa enggak pakai itu? Kan bertentangan banget. Air dengan tanah tuh jauh banget tuh. Bener jauh banget. Kalau air tuh membersihkan, tanah ngotori. Tapi kenapa ketika wudhu harus pakai tanah? Ada yang bisa jawab? Udahlah, nggak apa-apa, nanti aja habis hafal itu ada jawab, ya kan? Faqala Umar. Maka Umar jawab. Nih, diingetin sama Ammar nih. Umarnya nggak ingat, maka dia ittaqillaha ya Ammar. Jangan main-main Ammar. Masa iya mandi bisa diganti dengan tayamum? Sayyidina Umarnya nggak apa ini? Nggak ingat. Qala, Ammar dibentak kayak gitu, ya kan? Hati-hati loh, ya kan? Dosa orang nanti kamu yang tanggung. Kenapa? Sholat tanpa mandi, cuman pakai tayamum. Kata Umar, ittaqillaha. Hati-hati Ammar. Maka Ammarnya ngeper nih. Apa bukan ngeper, jiper. Begitu kamu ittaqillah, dosa orang kamu tanggung loh nanti. Kata Ammar, in syi'ta, kalau kamu mau ya Amirul Mukminin, lam uhaddis bihi. Hadis ini nggak saya sebarin deh ke orang. Jadi rahasia. Umar bilang, ya, wa fi riwayatin anna Umar qala,
nuwallika ma tawallaita. Kalau begitu kata Umar, saya nggak ingat kejadian itu. Tapi kalau kamu ingat dan merasa seperti itu, ya sudah, kamu harus berani bertanggung jawab. Apa artinya nuwallika ma tawallaita? Di bawah tuh nadauka. Ya udah, saya serahkan itu kepadamu, wa mata taqalladu, dan apa yang kamu yakini. Di atasnya sebelumnya, fanisyanu Umar, nih anak-anakku, lupanya Sayyidina Umar lil hadis, buat hadis ini, ja'alahu, menjadikan Sayyidina Umar itu yufti, memberikan fatwa kepada siapa? Man ajnaba, orang yang junub, walam yajidil ma'a, dan tidak mendapatkan air, biadami sholat, ya udah nggak perlu sholat, ya nanti sampai dapat air kodok semuanya sholatnya itu, kata Umar. Wa indama, dan tatkala zakkarahu, apa zakkarahu itu? Mengingatkan ya kepada Sayyidina Umar. Siapa yang mengingatkan? Ammar. Lam yatazakkar, Umarnya juga nggak ingat juga. Bidalili qaulihi lahu, dengan bukti kalau Umar tuh nggak ingat, qauli Umar lahu kepada Ammar, ittaqillaha ya Ammar. Itu artinya Umar nggak ingat. Kalau Umar ingat, nggak ngomong ittaqillah, tapi ngomongnya jazakallah. Oh bagus Ammar, kamu sudah mengingatkan saya. Tapi ini ancaman, ittaqillah. Ya, jadi kata-kata orang Arab tuh gitu. Kalau kamu nanti didengar ngajar sekolah di Arab, kemudian gurumu bilang ittaqillah ya akhi, itu dia marah gitu loh. Jangan kamu ittaqillah shadaqallahul azim. Ya gitu. Ya, ittaqillah itu tandanya marah. Kayak orang kayaknya doa, tapi dalam tradisi Arab tuh jadi orang marah. Kayak misalnya Allahu yahdika ya akhi. Itu tandanya dia nggak setuju dengan kamu. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Berarti kamu dianggap kafir gitu ya kan? Karena Allahu yahdik. Nah, itu namanya tradisi bahasa Arab. Kata Umar, ittaqillah ya Ammar, itu menunjukkan Umar nggak ingat. Kamu hati-hati loh Ammar, jangan ngomong sembarangan, itu maksudnya. Walakinnahu, akan tetapi Sayyidina Umar lam yamna, tidak melarang Ammar, Sayyidina Ammar minat tahdisi bihi, untuk menyampaikan hadis tadi. Haitsu qala lahu nuwallika ma tawallaita, artinya kamu berani bertanggung jawab, ya. Nuwallika ma tawallaita. Oke. Al-mabhasus tsani ini kita baca dulu. Asbabun, ini panjang. Asbabun ta'udu ila fahmin nasi wa tafawuti uqulil mujtahidina fi dzalika. Tatafawatu uqulul mujtahidina fi fahmin nasi tsabiti wastimbatil hukmi syar'i minhu, wa dzalika yarji'u ila ahadi amrayni, imma li sababin ya'udu ila nasi nafsihi ka'ayyakuna lafdhu mushtarakan baina ma'nayaini, au bisababin ya'udu ilal mujtahidi fi fahmi dzalikan nasi ka'ayyakhudha ka'ayyakhudhal mujtahidu bi zahirin nasi wa ya'khudhu akharu bi batinihi. Wa ahammu ma yandariju tahta hadzal naw'i minal asbabi umurun arba'atun. Ikhtilaful mujtahidina fi fahmin nusus, ikhtilaful mujtahidina fi istimbatil ahkami fi ma la nassa fihi, ikhtilaful mujtahidina fil jam'i wat tarjihi bainan nususil muta'aridati, ikhtilaful mujtahidina fil qawaidi al usuliyati. Wa sayuwaddihuha al bahithu fil matalibil atiyah. Al matlabul awal ikhtilaful mujtahidina fi fahmin nususi, wa hadza amrun raji'un ila nafsil mujtahidi fi fahmihi lin nasi, faqad yanzuru ba'dul mujtahidina ila zahirin nasi fayambanil hukmu ala dzalika fi hinin najidu mujtahidina akharina yanzuruna ila ma'nan nasi wal maqsudu minhu wa yabnuna al-hukma alaihi. Wa khairu mithalin ala dhalika ikhtilafus sahabati yaumal ahzabi fi fahmihim liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidzata. Fa fahimal ba'du anna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u fil masiri fa sallul asra fit tariqi wa waqafal akharuna inda zahirin nasi falam yusallul asra illa fi bani Quraidzata. Wa minal amthilati ala ikhtilafil fuqaha'i fi fahmin nususi ikhtilafuhum fi fahmi illatil hukmi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul janazata faqumu laha hatta tukhallifakum aw tudau. Fahtalafal fuqaha'u fi illatil qiyami lil janazati. Faqaumun qalu li ta'zimil malaikati faya ummul mu'mina wal kafira. Wa qala akharuna li haulil mauti faya ummul mu'mina wal kafira aidan. Wa qala asy-Syafi'i hadza la ya'du ayyakuna mansukhan wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama laha li'illatin qad rawaha ba'dul muhaddisina annaha kanat janazata yahudiyyin faqama laha karahiyata antatulahu. Wa qala Ahmad bin Hanbal in qama lam aibhu wa in qa'ada fala ba'sa bihi. Fakhtilaful fuqaha'i fi hadhil mas'alatu sababuhu ikhtilafuhum fi illati al-hukmi. Al-matlabus tsani ikhtilaful mujtahidina fi istinbatil ahkami fima la nassa fihi. Fa idza lam yujad fil mas'alati nassun min ayatin aw hadisin raja'al mujtahidu ilal qiyasi wal ijtihadi kama qala asy-syairu idza a'yal faqiha wujudu nassin ta'allaqa la muhalata bil qiyasi. Wa hadza babun wasi'un min abwabil ikhtilafi bainal fuqaha'i id minats tsabiti anna nususa mahdudatun wal waqa'i'a katsiratun wa mutajaddidatun. Wa qad tatamathalu ba'du hadhil waqa'i'i ma'a hadithatin jarat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana lahu fiha hukmun wa qad takhtalifu anha ikhtilafan bayyinan. Wa hadha ma hada bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu ila ayyajma'a ru'usan nasi wa fuqaha as-sahabati kullama hadathat hadithatun min hadza al-qabili fayatashawaru hatta yajidu laha hukman. Wa minal amsilati ala dzalika mas'alatu qatlil jama'ati bil wahidi warada anna imra'atan bi San'a ghaba anha zawjuha wa taraka fi hijriha ibnan lahu min ghairiha gulamun yuqalu lahu asilun fattakhadatil mar'atu ba'da zawjiha khalilan faqalat li khaliliha inna hadzal ghulama yafdahuna faqtulhu fa'aba famtana'at minhu fatawa'aha wajtama'a ala qatlihi ar-rajul ala qatlihi ar-rajul wa rajulun akhar wal mar'atu wa khadimuha faqataluhu thumma qatta'uhu a'dha'an wa ja'alahu fi aibatin min adamin fatarahuhu fi raqiyatin fi nahiyatil qaryati wa laysa fiha ma'un thumma sahatil mar'atu fajtama'an nasu fakharaju yatlubuna al-ghulama qala famarra rajulun birraqiyati allati fiha al-ghulamu fakharaja minha adh-dhubabul akhdaru faqulna wallahi inna fi hadhihi la jifatan
wa ma'ana khaliluha fa akhadhathu ri'datun fadhahabna bihi fahabasnahu wa arsalna rajulan fa akhrajal ghulama fa akhadna ar-rajula fa atarafa fa akhbarona al-khabar fa akhbarona al-khabara fa atarafatil mar'atu war-rajulul akharu wa khadimuha fakataba ya'la wa huwa yawma idzin amirun bi sya'nihim fakataba ilaihi Umar radhiyallahu anhum bi qatlihim jami'an wa qala wallahi law anna ahla San'a ishtaraku fi qatlihi laqataltuhum ajma'in famas'alatu qatlil jama'ati bil wahidi hadathat fi zamani Umar walam yarid fiha nassun fil qur'ani awis sunnati fajtahada Umaru thumma hasala ikhtilafun baina sahabati thumma baina man ba'dahum minal ulama'i fawafaqa Umara fi qada'ihi Aliyun wal Mughirah bin Syu'bata wa ibn Abbasin wa bihi qala asy-Sya'biyyu wa Qatadatu wal Hasanu minat tabi'ina wa huwa qawlu fuqaha'il amsari minhum ats-Tsauriyyu wal Auza'iyu wal Laitsu wa Malikun wa Abu Hanifata wa Syafi'i wa ashabuhum wa Ahmadu wa Ishaqa wa Abu Thawrin kulluhum qalu tuqtalul jama'atu bil wahidi kathuratil jama'atu aw qallat idza ishtarakat fi qatlil wahidi wa khalafa Umar ibnu Zubair wa ruwiya an Mu'adzin wa bihi qala Muhammad ibn Sirin wa ibn Shihabin wa Zuhriyu wa Habib ibn Abi Thabitin wa Dawud az-Zahiri wa huwa riwayatun an Ahmada kulluhum qalu la tuqtalul jama'atu bil wahidi wa la yuqtalu bi nafsin wahidatin aktsaru min wahidin. Titik sampai sini, nanti kita lanjutkan besok subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.